تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أكرمنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. Para bapak, para ibu yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya diberi Allah kesehatan sehingga kita bisa menghadiri majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabb. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita membaca Al-Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada diri kita sendiri. Semoga kita selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita tujukan kepada jamaah yang mungkin berhalang untuk hadir karena sakit ataupun ada hal yang lain merintanginya untuk datang ke majelis ini. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah 3 kali ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dikabulkan hajat kita. Amin. Mau berangkat ke Mutuharo. Yang lalu tentang waktu-waktu sholat. Sudah berarti ya. Sudah. Itu apa semis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pelajaran kita. Kemarin kita sudah jelaskan tentang masalah ilmu tauhid. Sudah kita jelaskan untuk arti syahadat yang pertama, yang kedua. Sebelum kita beranjak, saya ingin kita semuanya itu ada sesuatu yang dihafalkan. Jadi ingin saya setiap pertemuan itu kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', juga perkataan dari Dhunnun al-Misri. Jadi setiap pertemuan begitu. Mungkin kalau yang sudah sering hadir hafal ataupun sudah paham, jadi mungkin ada juga yang masih baru gitu, dan supaya bisa
tertancap akidah yang kita jelaskan ini. Makanya setiap pertemuan insya Allah kita ucapkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikuti saya ya. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Artinya Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Jadi ada bedanya sin, ta sama shin. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Kita ulangi. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Sudah hafal ya? Kemudian perkataan Zunnun al-Misri, qala al-imamu Zunnun al-Misri mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dhalik. Qala Zunnun al-Misri mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dhalik. Artinya apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Artinya apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Sekali lagi, qala Zunnun al-Misri mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dhalik. Artinya apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Hafal ya, insyaallah. Jadi kita akan memulai bab thaharah. At-thaharatu was-shalah. Kemarin mungkin sudah dijelaskan bahwasanya kemarin menjelaskan tentang kewajiban setiap mukallaf adalah sholat 5 waktu. Kemarin sudah dijelaskan mungkin. Jadi selain ini itu tidak ada yang wajib. Sholat witir itu tidak wajib. Kita tekankan tidak wajib. Kenapa? Karena ada sebagian ulama, bahkan itu sahabat, mengatakan witir itu wajib. Maka dibantah oleh sahabat yang lain bahwasanya itu tidak wajib. Yang wajib itu hanya sholat 5 waktu, karena itu sesuai dengan hadits Nabi SAW. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, tha'irur raqsi. Jadi rambutnya itu acak-acakan. Kemudian datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, ya Rasulullah, akhbirni mimma aftaradallahu alayya minas sholawat. Katanya, ya Nabi Allah, ceritakan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang sholat-sholat yang Allah Ta'ala wajibkan kepadaku. Apa jawab Nabi SAW? Khamsu sholawatin, 5 waktu.
Dari ini berarti kita tahu bahwasanya sholat yang wajib sehari semalam adalah lima waktu. Kemudian juga cerita tentang Al-Isra wal Mi'raj, ya kan? Tentang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diwahyukan kepadanya sholat 5 waktu. Dari hadis ini, kemudian laki-laki ini yang tadi acak-acakan rambutnya bertanya lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta lagi, akhbirni ya Rasulullah mimma aftaradallahu alayya minas siyam. Jadi kabarkan kepadaku wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara yang diwajibkan kepadaku dari puasa. Puasa apa yang wajib? Kemudian juga ditambah kata laki-laki tersebut, akhbirni ya Rasulullah mimma aftaradallahu alayya minaz zakat. Kabarkan kepadaku ya Rasulullah tentang zakat yang wajib kepadaku. Kemudian Nabi SAW dan sahabat yang lain allamahu syara'il Islam, diajarkan kepadanya syariat-syariat Islam, bahwasanya puasa yang wajib setahun itu puasa Ramadan, kemudian sholat yang wajib itu 5 kali. Kemudian setelah itu laki-laki tersebut itu pulang seraya berkata, begini, wallahi ana la atatawwa'u syai'an wala anqusu mimma aftaradallahu alayya. Katanya begitu, demi Allah saya tidak akan menambahi dengan perkara sunnah, tidak akan melakukan perkara sunnah sedikit pun, tidak akan melakukan. Tapi saya juga tidak akan mengurangi sedikit pun perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Artinya dia tidak akan mengerjakan perkara yang sunnah, dia hanya fokusnya itu mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Setelah mendengar itu, apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, qad aflaha ar-rajulu in shadaqa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh orang itu beruntung jika sesuai dengan apa yang dia katakan. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya jika orang tersebut hanya mengerjakan perkara-perkara yang wajib, menuntut ilmu, kemudian sholat 5 waktu, tidak ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berarti tidak benar apa yang dikatakan seseorang karena ingin mendorong jamaahnya untuk sholat sunnah. Sholat sunnah katanya dengan mengambil hadis. Jadi dia itu memotivasi pada jamaahnya untuk sholat sunnah, untuk mengerjakan perkara-perkara yang sunnah dengan mengatasnamakan hadis. Dia mengatakan begini, man lam yusolli sunnati, katanya, ya'ti yaumal qiyamati falaysa ala wajhihi qit'atu lahmin. Katanya begitu. Katanya itu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak benar. Katanya, man lam yusolli sunnati ya'ti yaumal qiyamati falaysa ala wajhihi qit'atu lahmin. Orang yang tidak sholat sunnah, katanya, maka di hari kiamat nanti dia datang dalam keadaan tidak ada dagingnya wajahnya. Wajahnya itu tidak berdaging. Berarti kan seakan-akan disiksa. Tidak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yang mengatakan bahwasanya ketika laki-laki tersebut mengatakan, saya tidak akan melaksanakan perkara yang sunnah sedikit pun. Cuma juga dalam satu hal, dia juga tidak akan mengurangi perkara yang wajib, hanya perkara yang wajib saja yang ia lakukan. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qad aflaha ar-rajulu in shadaqa.
Sungguh dia beruntung jika sesuai dengan apa yang dia katakan. Artinya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak disiksa. Jika sesuai dengan apa yang ia katakan. Berarti hadis ini tidak benar. Ada lagi yang ingin memotivasi sholat sunat. Sholat sunat itu baik, tapi jangan sampai mendustakan perkara-perkara yang sejatinya tidak datang dari Nabi, tapi itu mengaku datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita kemukakan tadi, mengakunya hadis. Tujuannya baik untuk memotivasi orang sholat sunnah, tapi dalam satu sisi dia mengatakan hadis, padahal itu bukan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang mengatakan man lam yusolli sunnati falaisa min ummati. Orang yang tidak sholat sunnah maka dia tidak akan diakui umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti tidak benar hadis tersebut karena berdasarkan hadis yang kita jelaskan tadi. Paham ya? Kemarin juga dijelaskan mungkin tentang waktu zuhur. Apa saja sholat tersebut? Sholat zuhur. Sholat zuhur itu waktunya kapan? Mulai bergesernya matahari dari tengah langit. Bergeser matahari dari tengah langit itu gimana cara mengetahuinya? Apakah kita selalu melihat matahari? Sakit nanti. Caranya dengan bayangan. Kemarin kan, makanya orang-orang dulu itu kalau di masjidnya itu kan ada namanya mizwalah. Kalau pernah melihat masjid, kemudian di depannya itu ada kayak bangunan kecil. Di situ ditancapkan tiang, tapi tidak panjang, untuk mengetahui bayangan suatu benda. Biasanya kalau masjid-masjid dulu ada namanya mizwalah. Di tempat saya dulu ada, tapi saya waktu kecil itu nggak ngerti apa ini kemana ini. Yang ngerti, tapi sekarang dihilangkan, nggak tahu itu gimana. Jadi ada bangunan. Jadi setelah diukur dengan pakai water pass, itu untuk bangunan itu untuk mengukur sudut kemiringan dari tanah. Kalau sudah rata kemudian dibangun di fondasi sehingga nanti ketika orang melihat itu tidak langsung bisa melihat, tidak harus jongkok begitu. Jadi di atas itu kayak lempengan begitu, kemudian ditaruh lingkaran tersebut itu dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi garis lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Itu orang-orang dulu sudah tahu seperti itu dan dipraktekkan. Karena apa? Karena untuk mengetahui sholat zuhur dan asar itu dengan apa? Dengan bayangan matahari. Kemarin kita jelaskan bahwasanya sholat zuhur itu dengan cara mengetahuinya yaitu dengan bergesernya matahari dari tengah langit. Kan kita tidak bisa saja sih kita melihat matahari langsung dengan cara apa? Banyak cara-caranya. Cara-caranya bagaimana? Jadi kita ini nggak melalui bayangannya, ada dengan bayangan. Caranya begini, untuk supaya simpelnya saja kita keluar di suatu tempat yang kita itu bisa melihat matahari. Tapi kita tidak langsung melihat matahari, bisa dengan kacamata umpamanya. Kemudian kita bawa kompas, kita ambil sudut utara dan selatan. Jadi kalau sudah ketemu utaranya mana, maka kita menghadap ke utara. Maka kita menghadap ke utara ataupun ke selatan. Kemudian kita menengadahkan ke atas begini. Seraya kita meletakkan tangan begini. Mana? Kan nanti bisa dipraktekkan. Nanti kalau umpamanya yang lebih dekat dengan jari ini mana? Yang lebih jauh maksudnya. Lebih jauh matahari dengan matahari mana?
Kan semuanya bisa dilihat. Dari sini juga bisa dilihat, dari sini juga bisa dilihat. Tapi yang lebih jauh dari ini, dari tangan ini mana? Kalau lebih jauh yang ke arah barat, berarti sudah bergeser dari tengah langit. Paham nggak? Jadi kita cari tahu sudut utara selatan, kemudian kita menghadap utara, kemudian kita menghadap ke atas seraya begini. Jadi kalau umpamanya atau ke selatan lah, ke selatan. Jadi kalau umpamanya mataharinya itu sudah ada di barat dan juga bisa dilihat dari yang timur, tapi yang arah barat itu lebih jauh daripada yang arah timur, maka itu berarti sudah bergeser. Bisa seperti itu. Simpel. Yang penting apa? Tahu ilmunya. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan orang yang sholat tanpa didasari dengan ilmu sembarangan, baik masuk atau tidak, yang penting dia sholat, ternyata sudah masuk sholatnya tanpa ada ilmu, maka kata ulama tidak sah sholatnya. Maka kata ulama tidak sah, ngawur sholatnya itu. Makanya harus pakai ilmu. Jadi ilmunya untuk mengetahui waktu zuhur macam-macam, diantaranya itu juga. Kalau di sini dijelaskan bahwasanya waktu zuhur itu bisa dengan bergesernya matahari dari tengah langit. Dari tengah langit kalau sudah bergeser sedikit saja, maka itu menjadi tanda waktu zuhur. Atau dengan cara bayangan suatu benda. Bayangan suatu benda itu kan kita tidak bisa ya kalau umpamanya sakit untuk melihat matahari, maka bisa dengan bayangan suatu benda. Jadi bendanya itu ditancapkan di tempat yang sudah rata, kemiringannya itu sudah diatur begitu. Kemudian habis itu nanti ditancapkan di tengah. Kemudian dilingkarin. Umpamanya setiap setengah senti dilingkarin. Setiap kanan kirinya setengah senti dilingkarin 1, 2, 3, 4, 5 sampai lingkaran 5. Jadi kita perhatikan matahari itu kan kalau terbitnya kan dari timur. Dari timur ini juga menjadi tanda apa? Tanda untuk mengetahui arah barat dan timur. Jadi kalau sudah ada lingkaran tadi, matahari itu terbit dari timur, itu nanti kan bayangan suatu benda itu panjang. Kita kalau berdiri, kemudian kita menghadap ke arah timur matahari baru terbit, itu kan bayangan kita kan panjang kan? Panjang dan ke arah barat karena mataharinya ada di timur. Begitu juga yang tiang tadi. Tiang tadi juga begitu, ditancapkan, kemudian habis itu kita lihat bayangannya. Jadi yang lingkaran terakhir, lingkaran 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang lingkaran terakhir itu menjadi tanda nanti untuk mengetahui arah barat dan arah timur. Jadi kalau umpamanya matahari terbit, kemudian kita perhatikan semakin lama semakin tinggi matahari itu, maka bayangan itu semakin pendek sampai bayangan tersebut menyentuh lingkaran yang terakhir tadi. Lingkaran yang terakhir menyentuh, kita tandai. Kita tandai bayangan tersebut. Ini untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui arah barat dan timur. Untuk mengetahui arah barat dan timur. Kemudian untuk mengetahui waktu zuhur bagaimana dengan benda itu dijelaskan di sini. Bayangan itu nanti akan nyampe pada batas terpendek. Itu menunjukkan bahwasanya matahari itu ada di tengah langit. Kalau praktek pertama itu untuk mengetahui arah, praktek yang kedua setelah kita tandai lingkaran yang kelima tadi untuk mengetahui arah, kita praktek untuk mengetahui waktu zuhur. Waktu zuhur dijelaskan bahwasanya ketika matahari sudah pada
tengah langit, pada di tengah langit, maka bayangan suatu benda akan mencapai titik terpendek. Itu namanya bayangan istiwa. Kalau itu ada bayangan, karena Indonesia mungkin itu dalam 1 tahun itu ada mengalami tidak ada bayangan. Dalam ilmu perbintangan itu tidak ada bayangan. Maka bagaimana untuk mengetahui bahwasanya itu waktu istiwa, waktu yang menandakan bahwasanya matahari ada di tengah? Bagaimana? Dengan tidak adanya bayangan. Nah, tadi dikatakan bahwasanya untuk waktu zuhur itu nanti bergesernya matahari dari tengah langit. Berarti nanti juga bisa dilihat di bayangan tersebut. Tadi kan ketika tengah matahari ada di arah tengah langit, itu kan dengan cara kita mengetahui bayangannya itu adalah dengan istiwa, bayangan istiwa. Bayangan yang terpendek tidak akan memanjang lagi ataupun tidak akan memendek lagi. Itu bayangan istiwa namanya. Bayangan istiwa itu apa? Bayangan yang menandakan bahwasanya matahari itu ada di tengah. Nah, itu apakah sudah masuk? Belum. Maka kita tandai. Kalau memang ada bayangannya tadi, kita tandain. Umpamanya ketika ditandai itu ada 2 cm. Ada 2 cm. Bayangan apa tadi? Istiwa. Bayangan yang menunjukkan bahwasanya matahari ada di tengah. Itu sudah menunjukkan waktu zuhur belum? Belum. Maka nanti kita tandai 2 cm. Kemudian kita tadi menancapkan tiang itu seukuran 1 meter. 1 meter. Dikatakan bahwasanya ketika waktu zuhur itu bisa dikatakan masuk ketika matahari sudah bergeser dari tengah langit. Berarti sudah bergeser bayangannya dari waktu istiwa. Paham nggak? Bayangannya sudah bergeser dari waktu istiwa. Nah, kita tandai tadi waktu istiwa itu supaya kita mengerti tentang keluarnya waktu zuhur. Berarti menandakan masuknya waktu asar. Karena mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya waktu asar itu akan dimulai kapan? Ketika waktu zuhur habis. Nah, waktu zuhur habis itu kapan? Waktu zuhur habis itu bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya. Bendanya tadi berapa? 1 meter. Itu mencapai 1 meter ditambah waktu istiwa, yaitu 2 cm. Berarti kalau bayangan suatu benda sudah mencapai 1 meter 2 cm, berarti itu menandakan waktu zuhur habis, masuk waktu asar. Bisa dengan itu, bisa dengan bayangan itu tadi, atau bisa dengan kita menghadap ke atas tadi, bisa untuk mengetahui waktu zuhur. Biasanya itu juga yang dipraktekkan Syekh itu begitu. Paham ya, waktu zuhur dan waktu asar, supaya kita tahu itu berkaitan dengan juga sholat kita. Jangan-jangan kita sholat itu tidak tahu waktunya, sehingga kita sholat sembarangan. Meskipun ketika sholat itu sesuai waktunya masuk, maka sholat kita tidak dianggap tidak sah, karena tidak ada ilmunya. Itu waktu asar. Jadi waktu asar itu dimulainya ketika waktu zuhur habis. Waktu zuhur habis kapan? Ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya ditambah waktu istiwa. Berarti contohnya tadi itu 1 meter 2 cm. Kemudian nanti sudah masuk waktu asar. Waktu asar itu masuk ketika waktu zuhur habis. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya bulatan matahari seluruhnya. Jadi waktu asar itu dari
bayangan benda sama dengan bendanya ditambah waktu istiwa sampai apa? Sampai tenggelamnya matahari, sampai tenggelamnya bulatan matahari. Meskipun itu nampak apa? Sinar. Biasanya kan ada sinar-sinar kayak seperti film itu. Film dulu kan pakai apa? Sorot begitu kan. Ada sorotnya seperti itu. Meskipun ada seperti itu, tapi bulatannya itu sudah tenggelam. Kemudian di arah timur itu bangunan-bangunan yang tinggi itu tidak ada sinar matahari. Meskipun di tempat tenggelamnya itu masih ada sorot, itu dinamakan masuk waktu maghrib. Waktu asar itu sudah habis. Berarti kalau orang puasa itu boleh berbuka. Orang puasa itu boleh berbuka pada waktu itu meskipun masih ada sorot. Yang penting bulatan matahari sudah tenggelam dan di ufuk timur bangunan-bangunan yang tinggi ataupun bukit-bukit itu sudah tidak ada sinar matahari dari mataharinya tadi. Paham ya? Itu waktu asar. Waktu maghrib berarti ketika tenggelamnya matahari, bulatan matahari, atau ditandai dengan nampaknya mega merah. Mega merahnya di mana? Di tempat tenggelamnya matahari, bukan di tengah. Karena maaf saja ya kalau kita sering muraqabah itu nanti kita menghadap ke barat itu mega merah itu lebih nampak dulu yang ada di tengah. Itu bukan yang ada di tengah langit. Tapi yang dimaksud mega merah itu adalah mega yang terdapat di tempat tenggelamnya matahari, di arah barat istilahnya. Itu kalau sudah nampak berarti itu menandakan waktu maghrib. Kalau sudah nampak mega merah itu berarti itu menampakkan waktu maghrib. Berarti mataharinya, bulatan matahari sudah tenggelam sepenuhnya. Itu menandakan itu waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu bisa dengan mega merah satu. Yang kedua bisa dengan tenggelamnya bulatan matahari. Yang ketiga bisa dengan kita melihat ke arah timur. Kemudian di situ sudah tidak ada sinar di tempat yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi, ujungnya itu tidak terkena sinar matahari, sudah berarti menandakan bulatan matahari itu sudah tenggelam. Itu bisa dengan itu. Atau kalau berawan tidak kelihatan tenggelamnya matahari, juga sinarnya yang ada di ufuk, yang ada di sebelah timur bangunan-bangunan tinggi itu tidak ada sinar karena memang berawan. Itu bisa dengan melihat ufuk bagian timur. Ufuk itu yang bagaimana? Ufuk itu kalau kita lihat seperti menempel antara langit dengan bumi, itu namanya ufuk. Padahal nggak menempel, itu adalah ufuk. Nah, ufuk bagian timur kalau sudah tenggelam, kalau sudah kelihatan hitam menyeluruh, maka itu menandakan bahwasanya matahari benar-benar sudah tenggelam. Jadi bisa dengan itu, bisa dengan mega merah, bisa dengan matahari tenggelam, bulatan matahari, bisa dengan sinar tadi yang ada di ufuk di arah timur di daratan yang tinggi atau bukit tinggi tidak ada sinarnya, bisa dengan di ufuk timur sudah gelap, itu bisa dengan itu. Itu menurut Imam Syafi'iyah. Kemudian kalau isya nanti selesainya waktu maghrib. Waktu maghrib itu berarti nanti dari tenggelamnya mega merah. Mega merah berarti sudah lebih terang kelihatan bintangnya atau mega-mega putih. Itu menandakan bahwasanya waktu maghrib sudah habis. Jadi waktu maghrib itu sudah habis ketika mega merah sudah tenggelam. Kemudian nanti muncul ataupun masuk waktu isya. Sampai kapan waktu isya itu? Sampai terbitnya fajar shadiq. Kemarin sudah dijelaskan. Dan waktu-waktu itu ketika kita muraqabah dikasih tanda, dikasih jam. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Tahu-tahu seandainya sewaktu-waktu itu tidak ada matahari dan lain sebagainya,
bisa pakai jam itu. Makanya kita boleh pakai kalender yang kalender itu sudah teruji bahwasanya ini sesuai dengan muraqabah, sesuai dengan kita itu praktek langsung. Kita boleh, tapi setahu saya kalender itu tapi yang nggak tahu semuanya atau tidak. Kalender itu saya perhatikan itu memang sesuai. Kayak seperti kemarin saya muraqabah, kalau mega merah itu nampak ketika jam 6:05 kalau nggak salah, jam 6:05 atau 6. Sedangkan adzan itu jam 6:10 adzannya. Nah berarti kan sudah lebih. Nah, sudah lebih. Saya sering menyocokkan begitu kalau di kalender itu. Yang penting kita ada ilmunya, tidak ngawur. Gitu ya. Jadi Isya itu bisa diketahui dengan tenggelamnya mega merah sampai fajar shadiq. Fajar shadiq sudah dijelaskan kan kemarin, yaitu sinar putih yang ada di ufuk timur, yang awal mulanya itu nampak sedikit, tapi bentuknya itu melintang di ufuk begitu, bukan tegak. Kalau tegak itu namanya fajar kadib. Kalau kita kalau nggak praktek nggak bingung. Makanya harus praktek itu dipraktekkan. Nah, kita ke tamasya, ke pantai ataupun ke bukit umpamanya untuk mengetahui fajar shadiq umpamanya. Bisa, itu kan ilmu. Itu yang harus diketahui, wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Wajib bagi kita, karena syarat untuk supaya sah sholatnya itu kan harus mengetahui waktunya. Paham ya? Kemarin sudah dijelaskan kan tentang itu. Ada fajar kadib. Fajar kadib itu sinarnya hampir sama bentuknya, warnanya. Cuma dia itu tegak kayak ekor serigala katanya. Kalau sering praktek bisa tahu. Kayak seperti orang muraqabah melihat bulan. Kalau nggak biasa ya nggak tahu, meskipun kawannya itu melihatnya. Jadi harus biasa untuk praktek. Jadi sekali lagi untuk waktu Isya kita ketahui dengan tenggelamnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu tadi sinar putih yang nampak di ufuk timur, yang bentuknya melintang, yang awal mula terbitnya itu dikit, kemudian lama-kelamaan menyebar jadilah terang. Tapi kalau fajar kadib sama sinarnya, cuma di situ bentuknya itu seperti ekor serigala. Lama-kelamaan bukan tambah terang tapi gelap. Kalau fajar kadib itu gelap. Makanya kata ulama fajar kadib itu kenapa dinamakan kadib? Kadib itu kan goroh. Goroh itu bohong, dusta. Karena banyak orang yang tertipu, dikira sudah masuk waktu subuh, padahal belum. Karena setelahnya itu diikuti dengan kegelapan. Makanya kata ulama fajar kadib itu bukan menunjukkan waktu subuh masuk, tapi menunjukkan dekatnya waktu subuh. Fajar kadib. Nah, kemudian waktu subuh nampak, yaitu masuk ketika fajar shadiq setelah tiba. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari, sampai terbitnya nongolnya bulatan matahari, meskipun sedikit. Kalau maghrib itu kan harus seluruhnya hilang. Kalau ini dikit saja nongol, maka itu nanti menandakan waktu subuh sudah habis. Makanya orang kalau ngerti kegunaannya, kita tahu waktu. Kalau ada orang capek, kemudian habis itu tertidur kapan? Sebelum subuh. Sebelum subuh dia tertidur, nggak bangun. Kemudian ada orang tua tahu anaknya belum sholat,
tapi dia tidur. Dia tahu orang tuanya bahwasanya anaknya ini tidurnya tadi sebelum subuh. Kemudian ketika itu waktunya kapan? Waktu dia tahu kurang 1 menit atau 1 detik terbit matahari. Maka bagi orang tua jangan dibangunkan. Jangan dibangunkan, karena kalau dibangunkan nanti anak itu dianggap kalau dia langsung sholat. Tidak langsung sholat, kemudian sampai dia itu menunda. Orang ngantuk bagaimana sih? Sampai dia itu menunda sampai keluar waktu, maka dia terkena dosa besar. Anaknya itu terkena dosa besar kalau sudah balik ya, maka dia terkena dosa besar. Kenapa? Karena dia dianggap menunda waktu sholat sampai keluar waktu sholat. Dan itu sesuai dengan firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang sholat dia, tapi sholatnya itu mengakhirkan sampai dia itu keluar waktu sholat. Makanya apa? Nggak usah dibangunkan. Apakah nggak berdosa? Nggak berdosa. Kenapa? Karena kalau dibangunkan itu nanti kan malah dia itu dianggap menunda waktu sholat. Kecuali kalau masih banyak waktunya, sekira cukup lah untuk bersuci dan lain sebagainya, nggak usah dibangunkan. Apakah dia berdosa yang tadi nggak sholat subuh? Enggak. Karena apa? Karena dia itu tertidur. Dengan syarat tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat. Beda lagi kalau sudah masuk waktu sholat dia tidur, tahu bahwasanya dia bangun nanti akan keluar waktu. Beda lagi itu, dosa besar dia. Paham ya? Makanya kita harus tahu ilmunya. Kenapa tidak berdosa? Karena sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rufi'al qalamu an salatin, ya kan? Jadi tidak ada catatan dari 3 golongan. Anil majnuni, pertama adalah anil sobi hatta yablugh. Anil sobi hatta yablugh, dari anak sobi, maksudnya belum balik sampai dia balik. Wa anin naimi hatta yastaiqidh, dari orang yang tidur sampai dia terjaga, sampai dia bangun. Jadi kalau umpamanya tidur seperti tadi, maka tidak berdosa. Tapi apakah wajib sholat? Tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Paham ya? Kemudian wa'anil majnuni hatta yufiq, atau hatta yaqil. Wa'anil majnuni hatta yufiq, dari orang yang gila sampai dia itu sadar kembali. Jadi ada 3 golongan ini: anak kecil, kemudian orang yang tidur tadi dengan syarat itu tadi, kemudian yang ketiga adalah orang gila. Orang yang, maksudnya di sini orang gila itu orang yang akalnya hilang. Bagaimana bentuknya? Yang penting akalnya hilang. Itu maksudnya. Tapi dengan pembahasan nanti, orang yang akal hilang karena mabuk-mabukan itu nanti ada perinciannya. Jadi yang penting kita tahu bahwasanya ketika ini juga berpengaruh kepada orang tua, itu harus tahu seperti itu, harus tahu supaya itu tadi manfaatnya, hikmahnya, maksudnya itu seperti tadi, tahu ya. Kemudian maka wajib melaksanakan sholat-sholat ini pada waktunya. Wajib untuk melaksanakan sholat-sholat ini, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu pada waktunya. Pada waktunya itu maksudnya tidak sampai keluar waktu, tidak sampai sebelum masuk waktu. Lah gimana orang itu bisa tahu ini waktu sholat atau tidak? Ini tadi dengan belajar kita. Paham ya?
maka wajib untuk melaksanakan sholat itu pada waktunya. Tidak boleh mendahulukan, tidak boleh mengakhirkan, kecuali karena uzur. Kecuali karena uzur syar'i. Kemarin sudah dijelaskan ya. Uzur syar'i itu banyak. Ada kalanya safar, ada kalanya karena dia itu bepergian. Nah, bepergian yang mana ini yang diperbolehkan juga ada syarat-syaratnya, sehingga dia bisa istilahnya jamak takdim, jamak takhir. Seperti safar, kalau jamak takdim itu jamak yang didahulukan. Jamak itu artinya mengumpulkan dua sholatan yang 4-4, maksudnya 4 rakaat ataupun 3, asar dengan zuhur, maghrib dengan isya. Itu bisa dikumpulkan, itu namanya istilahnya adalah jamak. Itu adalah istilahnya jamak. Jamak takdim itu mendahulukan sholat, melakukan sholat pada waktu yang pertama. Itu berarti kan mendahulukan sholat. Asar sudah sholat di waktu zuhur. Lah itu boleh apa enggak? Boleh. Kalau seperti itu boleh, itu uzur yang dibenarkan, alasan yang dibenarkan, tidak dosa orang itu. Tapi kalau tidak karena itu, dia mengakhirkan, dia mendahulukan, maka orang tersebut itu berdosa. Jadi alasan supaya kita itu bisa mendahulukan, mengakhirkan sholat dari waktunya itu ada kalanya safar, ada kalanya sakit, ada kalanya hujan. Itu ada dalam syariat Islam. Jadi tidak boleh mengakhirkan atau mendahulukan. Nah kemudian ini yang lebih parah mana ini dosanya? Dosa mendahulukan dari waktunya atau mengakhirkan dari waktunya. Yang dosa lebih parah, mendapatkan dosa yang lebih banyak, itu mendahulukan sholat sebelum waktunya. Kenapa? Masih ingat kenapa? Karena tidak jadi ada, juga tidak jadi kotor. Orang ingin sholat apa? Sholat zuhur. Kapan? Jam 10. Karena apa? Karena dia ingin pergi. Takut-takut nanti dia itu di jalan tidak bisa sholat karena ada di bis. Inginnya kan baik, supaya apa? Supaya dia tidak meninggalkan sholat karena di perjalanan nanti. Tapi dalam satu sisi dia tidak ada ilmunya. Makanya apa? Dia cepat-cepat sholat. Masih jam 10 dia sholat, maka tidak akan jadi, dia berdosa. Apakah masih ada tanggungannya karena dia sudah melakukan? Belum terbebas dari tanggungan, harus sholat lagi. Beda dengan kalau umpamanya dia itu sholat dan sholat tersebut sudah keluar waktunya. Sholat zuhur, kapan itu? Ketika matahari mau tenggelam. Padahal dia tadi tidak ada alasan yang membuat dia mengakhirkan, maka dia berdosa. Tapi seandainya dia sholat, maka sholatnya itu jadi kalau memenuhi persyaratan. Tapi tetap berdosa dia. Karena apa? Dosa mengakhirkan. Mengakhirkan. Jadi dosanya itu lebih dikit daripada yang awal. Tapi ingat, orang yang meninggalkan sholat, kalau sengaja tidak ada alasan sesuatu, kata Nabi SAW, wa bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Wa bainal abdi wal kufri tarikus sholat. Artinya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak ada alasan, tidak sholat atau sering mengakhirkan sholat begitu sampai keluar waktunya, sering begitu, atau tidak sholat sama sekali, dikhawatirkan dari dia itu keluar dari Islam. Dikhawatirkan dari dia itu keluar dari Islam. Jadi bukan artinya di sini di antara hamba dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Artinya adalah dia kalau meninggalkan sholat
itu menjadi kufur selama dia itu masih meyakini kewajiban sholat. Bukan itu, tapi apa? Tapi artinya dosa besar. Dikhawatirkan bagi dia kalau meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang diterima, dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Alhamdulillah. Itu paham ya? Itu sampai di mana kemarin? Sampai situ. Sampai situ ya. Cepat sekali. Maka wajib bagi setiap orang muslim yang telah balik, berakal dan suci dari haid dan nifas, maka wajib bagi setiap orang muslim. Pertama, muslim wajib melakukan sholat ini, sholat 5 waktu. Maka wajib bagi dia. Artinya kalau ada seseorang yang melihat orang tersebut tidak sholat, maka wajib bagi yang lain untuk memerintahkannya untuk sholat. Orang tua melihat anaknya belum sholat, ditanya belum sholat, maka wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Itu mimba bi amar ma'ruf nahi munkar, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Wajib bagi orang muslim. Kalau bukan orang muslim bagaimana? Orang kafir. Kalau orang kafir, kalau dia kafir asli, maka tidak wajib bagi dia. Tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat. Bagi orang yang melihatnya, itu tidak wajib bagi dia untuk memerintahkan sholat sedangkan dia dalam keadaan kafir. Tapi kewajibannya apa? Kewajiban yang lain, memerintahkan kepadanya untuk masuk Islam. Masuk Islam, karena Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Kalau mati dalam keadaan bukan muslim, maka kamu akan di neraka selamanya. Wajib itu disampaikan kepada orang tersebut. Kemudian kalau sudah dia muslim, baru dia wajib sholat. Tapi bukan berarti dia kalau mati dalam keadaan bukan Islam, tidak meninggalkan sholat karena memang tidak wajib bagi dia di dunia, bukan berarti dia selamat dari siksa di akhirat nanti. Artinya orang yang mati, na'udzubillah, dalam keadaan bukan muslim, ataupun dia itu ketika dia itu muslim mengerjakan kewajiban-kewajiban, kemudian na'udzubillah dia mati dalam keadaan bukan muslim, dalam keadaan bukan muslim, maka dia akan disiksa selamanya di neraka dengan siksa yang berat. Tapi siksa yang diraih oleh orang ini, karena sebelumnya dia sholat karena muslim kan, itu lebih ringan daripada orang yang kafir ini. Orang yang kafir, dia ketika di dunia mampu untuk masuk Islam, kemudian dia tidak Islam, kemudian sehingga dia ketika Islam itu ketika di dunia wajib untuk melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Maka ketika dia meninggal, maka dia akan disiksa karena kekafirannya dan juga akan disiksa karena dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ditambah tikel, sama-sama antara yang tadi dengan yang kedua ini sama-sama selamanya. Cuma yang berat ini, yang kedua ini, karena selain juga dia itu disiksa karena dia tidak muslim selamanya, juga ditambah dengan karena dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib ketika di dunia. Kenapa? Karena di dunia dia mampu untuk masuk Islam, kemudian dia sholat, tapi dia tidak melakukannya. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Masalakakum fi saqar." Apa yang membuat kamu nyampe ke neraka Saqar? Itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang kafir. Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kita tidak sholat ketika di dunia. Ditujukan kepada kafir. Artinya apa?
Artinya ketika dia itu mati dalam keadaan kafir, kan tidak wajib ketika di dunia untuk memerintahkan dia untuk sholat, karena dia dalam keadaan bukan muslim. Tapi bukan berarti dia selamat dari siksa karena meninggalkan sholat. Itu arti dari ayat tersebut. Paham ya? Maka kita termasuk orang yang beruntung, orang menjadi muslim. Makanya kita sering mengatakan alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Biasanya kan, apapun yang menimpa kita dari kesusahan-kesusahan dunia, itu masih kita membaca alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak menimpa agama kita, karena tidak menimpa agama kita. Makanya kita doanya itu Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, semoga Engkau tidak menjadikan musibah pada agama kita. Artinya apa? Semoga Engkau menyelamatkan kita dan mati dalam keadaan muslim. Itu lebih masih beruntung, sangat beruntung bagi orang tersebut mati dalam keadaan muslim, meskipun ketika di dunia dia susah payah, mau beli beras nggak punya, hutang-hutang, SPP anak-anak masih numpuk. Itu masih, kalau orang berilmu ya, kalau tahu seperti ini keutamaan orang muslim, dia itu akan sabar. Alhamdulillah saya masih dijadikan orang muslim. Alhamdulillah saya bisa ngerti bagaimana saya itu menjaga lisan saya. Alhamdulillah saya itu ngerti bagaimana saya itu bisa sabar di hati saya. Alhamdulillah saya itu masih sabar, bisa menjaga, mengerti, sehingga tidak ada perbuatan-perbuatan yang membuat kita itu keluar dari Islam. Alhamdulillah kita tidak protes terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berilmu kan begitu, kalau orang ngerti kan begitu, ada sandaran, ada remnya. Ini yang membuat kita sabar, terhadap cobaan-cobaan yang diterima oleh orang mukmin ketika di dunia. Makanya orang kalau tingkatan keilmuannya, tingkatan kesabarannya, tingkatan keimanannya itu kuat, maka semakin banyak cobaannya. Makanya ada sebagian sebagian ulama mengatakan ada seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala cerita, kemudian didatangi oleh seseorang. Ya wali Allah, wahai wali Allah Subhanahu wa ta'ala, doakanlah supaya saya itu menjadi orang yang sabar. Kata wali tersebut, jangan doa begitu, doanya semoga kamu sehat. Kenapa? Kalau jadi orang sabar itu nanti semakin banyak cobaannya. Itu artinya apa? Artinya orang semakin dia itu tambah ketakwaan kepada Allah, semakin cobaan itu akan menimpa dirinya. Karena dia ngerti bahwasanya semakin diberi cobaan, maka derajatnya akan naik. Di akhirat nanti akan naik menjadi orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan ilmu ini kita menjadi tahu tidak seberapa sesuatu yang menimpa kita, kesusahan yang menimpa kita itu tidak seberapa dibanding dengan kalau kita itu ditimpa dengan cobaan agama, keluar dari Islam. Kita masih syukur, itu anggapan kita begitu. Jadi titik akhir kalau kita itu dalam keadaan musibah, banyak hutang dan lain sebagainya, titik akhir begitu. Alhamdulillah dalam keadaan apapun kita masih dalam keadaan muslim. Ketika di dunia gak seberapa. Di dunia itu kan sementara, 70 tahun, 80 tahun, habis itu kita meninggal. Dan itu yakin akan menimpa kita. Itu yakin. Tidak ada seorang pun yang akan selamat dari kematian. Itu yakin. Maka sungguh beruntung bagi orang yang sabar ketika di dunia,
terhadap kesusahan-kesusahan yang ditimpakan Allah kepada kita, sabar. Lah sabar itu diraih dari mana? Gak ada lagi kecuali dengan tahu bagaimana kita sabar. Apa itu? Ilmu itu dengan kesabaran. Alhamdulillah, dengan ilmu itu, makanya kata Syasha itu, dengan ilmu kita bisa membedakan mana ini yang harus dilakukan, mana yang tidak. Dengan ilmu itu kita bisa membedakan ini harus diucapkan atau tidak. Banyak orang yang ketika senang dalam keadaan dia itu kaya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin, tapi ketika tertimpa musibah, mulutnya itu enggak karuan, protes terhadap apa yang dicobakan Allah kepadanya. Karena apa? Karena enggak ada ilmu agama. Karena tidak ada ilmu agama. Maka kita sekali lagi kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi begitu. Jadi kita tahu bahwasanya ini adalah perbuatan yang harus dijauhi, ini yang harus dilakukan itu dengan ilmu agama. Jadi sekali lagi kita untuk bisa beribadah, kita bisa beramal sesuai dengan syariat Islam, dengan sesuai dengan apa yang datang dari Nabi, itu adalah dengan ilmu agama. Jadi sekali lagi bahwasanya kita mengetahui apakah sholat itu sah atau tidak, waktunya itu sudah masuk atau tidak, maka itu dengan ilmu agama. Jadi kita kembali lagi bahwasanya wajib bagi orang muslim melakukan sholat pada waktunya. Jadi pada orang muslim. Jadi kalau orang kafir yang asli itu tidak wajib ketika di dunia. Tapi kalau orang kafir, yang kafirnya itu keluar dari Islam, bagaimana? Maka bagi seorang yang mempunyai kuasa, wajib bagi dia menyuruh kepada dia untuk masuk Islam, kembali kepada Islam. Kemudian ketika dia muslim, tidak wajib untuk mengqadha'nya, wajib untuk mengqadha'nya. Kalau orang kafir asli tadi, ketika dia masuk Islam, ketika di dunia, maka tidak wajib untuk mengqadha'nya. Tapi kalau orangnya sudah pernah Islam, kemudian dia itu keluar dari Islam, kembali lagi kepada Islam, maka wajib bagi dia untuk mengqadha'nya. Maka wajib mengqadha'nya sholat perkara-perkara yang wajib selama dia itu keluar dari Islam. Dihitung sampai benar-benar yakin. Kalau nggak karuan, umpamanya berapa kali ya, berapa hari, sampai benar-benar dia yakin bahwasanya sholat yang pernah ia tinggalkan itu sudah terbayarkan. Sampai kan ada orang yang umpamanya keluar dari Islam karena dia memprotes apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini terhadap apa yang Allah Ta'ala larang, meyakini Allah Ta'ala ada di Arsy, Allah Ta'ala serupa dengan makhluknya. Kemudian setelah belajar, yakin pernah mengucapkan seperti itu, yakin pernah meyakini seperti itu, kan dia harus masuk Islam, iya kan? Ketika masuk Islam, apa yang harus berbuat? Mengira-ngirakan perkara yang pernah dia itu meyakini, keyakinan yang mengeluarkan dia keluar dari Islam. Harus mengira-ngirakan kewajiban apa yang harus dia lakukan. Makanya segenap waktunya itu harus dipergunakan untuk melakukan mengqadha perkara yang pernah ia tinggalkan. Jadi wajib bagi orang muslim. Kemudian wajib bagi orang yang muslim dan balik sudah kita ketahui kan, balik itu bagaimana bisa dengan paham pertanyaan balik itu sudah memenuhi, kalau laki-laki satu di antara dua, ya kan, mimpi basah ataupun genap umur 15 tahun usia. Kalau perempuan satu di antara tiga, maka wajib. Kalau belum balik, maka tidak wajib. Wajib untuk sholat, maka tidak kalau dia belum tamyiz ya,
nanti kita jelaskan tentang tamyiz. Maka tidak boleh bagi orang tua kalau masih kecil itu memerintahkan kepada anaknya ayo sholat, itu tidak boleh kalau dia belum tamyiz. Tapi kalau sudah tamyiz itu boleh nanti. Karena apa? Karena dia sudah mengerti bagaimana cara untuk sholat yang benar. Paham ya? Kalau belum tamyiz, maka caranya kepada anak tersebut bagaimana caranya supaya dia sholat, supaya dia itu bisa mempelajari cara sholat yang benar. Caranya begini, nah ayo ikut bapak atau ikut ibu ke masjid, nanti lihat bagaimana bapak sholat. Begitu, jangan disuruh untuk sholat. Karena apa? Karena dia belum tamyiz, belum wajib bagi dia untuk sholat, belum balik bagi dia, belum wajib bagi dia untuk sholat. Caranya begitu, caranya, nah ayo ikut bapak ke masjid, kemudian nanti lihat ya bagaimana bapak sholat. Biasanya anak kecil itu kan cepat menirukan. Bapaknya gerak begini, ikut gerak bapaknya. Kalau bapaknya nggak benar melakukan sholat juga akan ditiru oleh anaknya. Nanti umpamanya ketika sholat bapaknya itu lompat-lompat, ikut juga lompat-lompat nanti. Jadinya tidak benar. Jadinya tidak benar nanti. Jadi itu kegunaan orang tua bagi anaknya. Itu cara mendidiknya begitu. Jadi kalau dia belum balik, belum tamyiz, maka tidak boleh dikatakan kepadanya ayo sholat, nanti dosa kamu. Apalagi dikatakan begitu, tidak boleh. Maka caranya bagaimana? Caranya, nah ayo kita ke masjid, kemudian nanti tirukan bagaimana bapak sholat, ayo diikuti gitu. Caranya begitu. Jadi yang berikutnya wajib bagi orang yang balik berakal. Jadi berakal, terkecuali kalau tidak berakal. Kalau dia gila, maka tidak wajib bagi dia untuk melakukan sholat. Artinya kalau dia itu mati dalam keadaan umpamanya gila, kemarin kita sudah jelaskan, dalam keadaan gila, karena untuk syarat jadi mukallaf itu kan harus berakal. Sedangkan dia tidak berakal, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat, tidak ada kewajiban. Mati dalam keadaan dia gila, lahir gila, nyambung sampai ketika wajib, ketika balik dia gila, mati dalam keadaan gila, maka dia tidak ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Karena tidak ada beban bagi dia, tidak wajib bagi dia untuk melakukan sholat karena dia tidak berakal. Dan suci ini tapi dalam keadaan suci dari haid dan nifas, bukan suci dari najis. Kalau suci dari najis itu harus, tapi tidak menggugurkan kewajiban bagi dia untuk tidak sholat. Harus sholat tetap. Artinya bagi orang tua yang tahu orang lain ataupun anaknya yang sudah balik, kemudian dia itu tidak suci, artinya dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar ataupun terkena najis, maka wajib bagi orang tua untuk menyuruhnya untuk sholat. Wajib bagi orang tua untuk menyuruhnya sholat, karena yang dimaksud di sini tidak wajib sholat bagi orang yang bukan suci, artinya tidak suci dari haid dan nifas. Jadi bagi dia itu harus suci. Suci dari apa? Suci dari haid dan nifas, bukan suci dari najis, bukan suci dari hadas kecil, bukan suci daripada hadas besar. Tapi bagi orang itu harus suci dari haid dan nifas. Artinya kalau dia dalam keadaan janabat, wajib bagi orang tua untuk memerintahkannya untuk dia sholat. Kalau dia balik, mimbabi amar ma'ruf nahi mungkar. Paham ya? Diharamkan mendahulukan sebelum masuk waktunya dan mengakhirkan setelah keluar waktunya tanpa uzur. Itu tadi. Kemudian apabila datang penghalang, ini yang harus konsentrasi ini. Terutama bagi yang haid, ya kan?
nifas dan lain sebagainya, itu harus paham. Apabila datang penghalang sholat itu seperti haid, nifas, kemudian gila, kemudian pingsan umpamanya, itu namanya penghalang. Penghalang sholat itu begitu. Penghalang sahnya sholat. Seperti haid, setelah berlalu masa waktu sholat yang memungkinkannya mengerjakan sholat dalam rentang masa tersebut. Jadi setelah masuk waktu sholat, kemudian dia tidak segera sholat, kemudian datang penghalang untuk melaksanakan sahnya sholat. Datang penghalang, dia haid, keluar darah, ataupun dia gila, atau pingsan, atau koma. Tidur bukan? Koma, pingsan dan lain sebagainya. Tidak segera sholat kan? Sudah masuk waktu sholat. Kemudian dia sadar lagi. Bagaimana dengan sholatnya itu tadi? Dengan sholat yang ketika datang penghalang dia tidak segera sholat, bagaimana? Dilihat nanti. Apakah bagi dia itu waktu antara masuknya waktu sholat dengan datangnya penghalang itu memuat untuk sholat. Waktunya itu diperkirakan bisa memuat untuk sholat. Apakah enggak? Ini keterangan yang kita baca ini. Diteruskan. Dan dengan ditambah masa untuk bersuci bagi yang memiliki semisal penyakit salas, keluar air kencing terus menerus, begitu juga seperti orang yang istihadah. Istihadah sama dengan penyakit salas. Jadi begini, ketika orang tersebut itu datang penghalang, namanya darah keluar. Lah ini dilihat masuk waktu sholat apa tidak? Masuk waktu sholat atau tidak? Kalau tidak masuk waktu sholat, tidak dalam keadaan di waktu sholat, maka tidak ada hukum. Paham ya? Dengan sholat ketika orang tersebut itu datang penghalang, artinya tidak wajib bagi dia untuk mengqadha'nya. Di jam 8 itu kan waktu duha, itu kan bukan waktu sholat zuhur ataupun sholat asar. Datang penghalang, apa itu? Berupa darah, dia keluar darah. Maka ketika dia mampet ataupun berhenti dari mengeluarkan darah, maka tidak ada kewajiban sholat ketika waktu datang penghalang tersebut. Tidak ada hukumnya. Artinya tidak wajib bagi dia untuk mengqadha sholat, tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Paham ya? Paham nggak untuk ini? Paham. Ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya ditambah lagi waktunya dengan seukuran orang bersuci. Orang bersuci itu apa sih? Orang bersuci itu seperti dia berwudu, dia beristinja. Istinja itu habis berak kemudian dibersihkan, kan butuh waktu itu. Kemudian dia itu bertayamum kalau dia itu tidak bisa wudu karena sesuatu hal. Kemudian juga ditambah dengan menghilangkan najis yang tidak dimaafkan. Kalau ada pada badannya, wajib juga dihilangkan. Itu butuh waktu lagi. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak bisa mendahulukan waktu, tidak bisa bersuci sebelum masuknya waktu sholat.
ditambah lagi dengan waktu-waktu bersuci itu, ditambah lagi. Artinya kalau ada penghalang datang, dilihat dulu waktu sholat atau enggak. Kalau waktu sholat, oh berarti ada perkara yang berhubungan dengan saya ini. Ketika habis penghalangnya, berarti ada tuntutan-tuntutan harus saya ketahui. Apakah saya wajib untuk sholat pada waktu penghalang datang atau tidak? Itu harus dipikirkan itu dulu. Lah nanti bagaimana caranya? Kalau nanti orangnya itu bukan orang yang bisa, artinya orang itu bisa wudhu kapanpun, bisa bersuci kapanpun. Siapa itu? Orang yang seperti kita. Orang yang bukan dalam keadaan biasa, orang yang bukan dalam keadaan istihadhah bagi perempuan, maka wudhu kapanpun itu bisa kita. Maka bagi orang itu, bagi orang yang sehat istilahnya, bukan dalam keadaan beser, bukan dalam keadaan dia itu istihadhah bagi perempuan, maka menghitungnya, karena dia belum sholat tadi, menghitungnya antara masuknya waktu dengan datangnya penghalang memuat untuk sholat enggak? Waktunya itu memuat untuk sholat enggak? Biasanya dia sholat itu berapa menit? Biasanya itu 10 menit. 10 menit. Ketika waktu zuhur jam 12 masuk. Allahu Akbar masuk. Kemudian bukan dengan adzan, dengan itu tadi, tapi untuk lebih mendekatkan pemahaman, ketika jam 12 adzan udah masuk, dia tidak langsung sholat bagi perempuan umpamanya. Kemudian ketika jam 12 lebih 15 menit keluar darah, maka bagi perempuan itu apa? Dicatat kan biasanya, dicatat. Kemudian apa? Oh ini berarti saya wajib untuk mengqadha. Kapan? Apakah ketika darahnya itu mengalir? Bukan, setelah darahnya berhenti. Maka wajib bagi saya untuk mengqadha sholat ini. Karena apa? Karena ada sisa waktu antara masuknya waktu zuhur tadi contohnya dengan datangnya penghalang itu memuat untuk saya sholat, tapi saya belum sholat. Biasanya kan 10 menit, datangnya penghalang itu 15 menit tadi, berarti kan cukup. Maka ditulis, berarti saya nanti untuk sholat. Lah sekarang kalau dia itu orangnya itu kan sehat tadi, tidak istihadhah, tidak ada istihadhah, tidak beser umpamanya bagi orang tersebut. Sekarang bagi orang yang beser bagaimana? Kan tidak boleh bagi dia untuk wudhu kecuali sudah masuk waktu sholat. Maka bagaimana? Nanti ditambah waktunya. Artinya 10 menit itu untuk sholat dan bersuci tidak cukup, butuh waktu lama lagi. Berapa umpamanya? 20 menit umpamanya. Berarti di kisaran 20 menit. Di kisaran 20 menit umpamanya orang tersebut itu datang penghalang di kisaran 20 menit, di dalam 20 menit. Maka nanti jelasnya kalau dia adalah orang yang beser, maka tidak cukup itu untuk sholat, untuk waktu sholat, karena butuh suci dan lain sebagainya. Maka 20 sholat ini tidak cukup untuk bersuci dan sholat. Maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha sholat. Berarti tidak ada qadha sholat. Nanti ditulis tidak ada qadha sholat, karena dia dalam keadaan beser dan dia datang penghalangnya itu dalam lingkup 20 menit yang tidak mungkin untuk sholat dan bersuci. Paham? Sudah paham ya? Nah. Diulang lagi. Diulang lagi ya. Kalau orangnya itu bukan dalam keadaan istihadhah, orangnya itu tidak dalam keadaan beser. Beser itu apakah wajib melakukan sholat? Wajib. Karena yang tidak wajib itu haid dan nifas. Wajib bagi dia dengan cara-cara nanti kita jelaskan, bisa dibalut sehingga tidak menetes, begitu wajib bagi dia. Tapi cara bersucinya tertentu bagi dia, orang yang beser ataupun istihadhah. Istihadhah itu apakah wajib untuk sholat? Wajib.
Jadi jangan dikira darah keluar itu semuanya itu dinamakan haid. Kalau dia istihadah, wajib bagi dia untuk sholat. Dengan cara, mungkin perempuan sudah tahu, dengan cara dikasih pembalut dan lain sebagainya, wajib. Bagi orang ini, bagi orang yang basal ini, seandainya dia pingsan umpamanya, seandainya dia pingsan, tentu waktu yang diperlukan bagi dia untuk sholat itu kan banyak, karena harus bersuci, karena dia adalah orang yang biasa, maka itu lebih banyak waktunya daripada orang yang sehat. Artinya kalau penghalangnya itu datang, apa penghalang tadi? Yaitu nifas, kemudian haid, kemudian gila, kemudian pingsan. Umpamanya pingsan, biasanya yang dialami oleh laki-laki itu pingsan, dia koma, naudzubillah, dia menabrak ataupun kecelakaan, pingsan bagi dia. Maka nanti itu dilihat bagi dia, kalau sudah sadar ya, kan bisa dikira-kirakan. Bagi dia, kalau dia dalam keadaan punya beser, punya penyakit beser, maka nanti tentu waktunya lebih banyak, 20 menit lah untuk sholat dan bersuci. Maka kalau pingsannya itu terjadi di sekitar 20 menit, maka ketika dia sadar dari pingsan, itu tidak ada kewajiban untuk sholat, tidak ada wajib mengqadha. Tapi kalau dia itu datangnya atau pingsannya itu setelah 20 menit, 25 menit, kemudian 30 menit, maka berarti bagi dia wajib untuk qadha. Kapan? Ketika dia sudah sembuh. Lah sembuhnya itu kan biasanya tidak sehari 2 hari, bisa 3 hari, iya kan? Maka yang wajib qadha ini hanya sholat yang ditinggalkan ketika penghalang datang. Paham? Jadi zuhur, kejadiannya zuhur, asar. Zuhurnya waktu pingsannya itu ketika zuhur, kemudian pingsan asar, dalam keadaan pingsan, maghrib pingsan sampai keesokan harinya. Keesokan harinya pada waktu itu jam 8 bagi dia sadarnya. Maka bagi dia yang wajib untuk qadha itu hanya zuhur. Asalnya enggak, karena dalam keadaan pingsan dari maghrib. Paham ya? Ini yang menjelaskan tentang datang. Ini menjelaskan tentang datangnya penghalang. Yang ibu-ibunya paham enggak kira-kira? Bu, paham enggak, Bu? Alhamdulillah paham. Coba dites. Ya, dites. Nanti ada tesnya ini. Tapi tesnya sistemnya murojaah. Saya kasih contoh, Bu, seandainya ini haid gini, terus berhentinya haid sekian, jam sekian. Ini sholat apa yang wajib diqadha? Itu nanti ada pertanyaan akhir nanti. Ini menjelaskan tentang datangnya penghalang. Sekarang menjelaskan tentang hilangnya. Maka orang tersebut katanya harus mengqadha sholatnya itu, atau apabila jadi wajib sholat, mengqadha sholatnya itu bagi perincian tadi. Bagi orang yang geser istihadah dengan menghitung waktu suci dengan sholat mencukupi apa enggak, kita perkirakan tadi 20 menit. Maka kalau lebih daripada 20 menit datang penghalang, maka wajib bagi dia untuk sholat, maka wajib bagi dia untuk qadha. Kalau di kisaran 20, 16, 15 berarti dia tidak cukup kan untuk sholat dan bersuci, maka tidak wajib qadha. Ketika kapan? Ketika sembuh, ketika sudah sadar kembali. Itu bagi orang yang biasa. Kalau orang yang sehat seperti kita, maka ukurannya lebih sedikit, kan cuma waktu sholat saja, tidak menghitung waktu suci. Kita katakan 10 menit lah atau 15 menit. Maka kalau di kisaran 10 menit bagi orang tersebut seperti kita, 5 menit datang penghalang, maka ketika sembuh tidak ada wajib mengqadha. Tapi kalau di atas itu, di atas 10 menit, 15 menit, 20 menit, apalagi 1 jam, maka ketika sembuh wajib untuk mengqadhanya. Atau apabila penghalang sholat telah hilang
dan tersisa masa antara waktu saat ia berada dengan waktu sholat berikutnya dengan seukuran bacaan takbir Allahu Akbar sekali, maka ia wajib melaksanakan sholat yang ada pada waktu hilangnya penghalang itu. Jadi sekarang kita membahas sadarnya, membahas tentang hilangnya penghalang, membahas tentang berhentinya darah ketika haid atau nifas. Ketika berhentinya darah ataupun berhentinya nifas, ataupun sembuh dari pingsan, ataupun sadar dari pingsan kemudian sembuh dari gila, maka nanti dilihat di waktu sholat atau tidak. Sama dengan yang tadi, kalau di waktu sholat berarti ada hukum-hukum yang berhubungan dengan kita, harus hati-hati itu. Kalau tidak di waktu sholat, nanti kita jelaskan. Kalau tidak di waktu sholat sama jam 8 umpamanya, tidak ada kewajiban bagi kita, tidak ada kewajiban. Jadi kalau antara masuknya penghalang, datangnya penghalang dan sembuhnya dari penghalang itu di luar waktu sholat, itu tidak ada tuntutan untuk sholat, tidak ada tuntutan bagi kita untuk qadha sholat. Tapi kalau dia itu berhentinya itu di dalam sholat, nanti diperkirakan sebagai berikut. Kalau dia masih ada waktu untuk baca takbir sekali, baca takbir itu berapa sih? Paling sedetik ya? Hah? Iya, Allahu Akbar 5 detik. Masih ada waktu sholat, masih waktu kita bisa baca takbir sekali, sembuh dari gila, berhenti daripada tetesan darah, keluar darah berhenti, kemudian sadar kembali dari pingsan. Kapan? Di waktu sholat. Dan pada waktu itu masih ada sisa cukup untuk takbir sekali, apakah lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka nanti wajib bagi orang tersebut untuk melaksanakan sholat di mana penghalang itu hilang dan masih ada waktu untuk takbir sekali, apalagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka wajib. Artinya kalau dia itu ada di waktu zuhur ya, di waktu zuhur, makanya berhubungan dengan masuknya waktu sholat tadi, harus tahu di waktu zuhur kurang 2 menit asar. Bagi perempuan itu kan dia itu kan berhenti darahnya, butuh untuk waktu kan, untuk membersihkan dan lain sebagainya. Setelah membersihkan sudah waktunya waktu asar, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat zuhur. Maka bagi dia wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Meskipun dia itu setelah suci itu sudah masuk waktu sholat asar, karena sudah menemui waktu untuk takbiratul ihram sekali. Paham gak? Kemudian kalau waktunya itu hilangnya itu apalagi takbirnya itu 3 kali, 4 kali ataupun 10 kali 1 jam, tentu kalau umpamanya waktunya itu masih di situ berarti wajib untuk melakukan sholat pada waktu itu, di mana waktunya masih ada. Ini kan perkiraan kalau dia itu sudah mepet ke waktu asar, apakah wajib duhurnya ini tadi? Wajib juga, meskipun dia dalam keadaan di sholat asar. Paham ya? Berarti wajib mengqadha, wajib dia itu melakukan sholat gitu. Mengqadha. Begitu pula wajib mengerjakan sholat sebelumnya jika bisa dijamak dengan sholat tersebut, seperti apabila penghalang tersebut berhenti pada akhir waktu sholat asar sebelum terbenamnya matahari dengan seukuran cukup mengucapkan takbir sekali,
maka ia wajib mengerjakan asar dan zuhur, juga wajib sholat isya dan maghrib jika penghalang tersebut berhenti sebelum terbitnya fajar dengan seukuran ucapan takbir sekali. Begitu juga kalau dia itu berhentinya itu pada waktu sholat, di waktu sholat ya, bukan di luar waktu sholat, dan masih ada waktu sisa takbir sekali, maka wajib bagi dia untuk sholat di mana penghalang itu berhenti di waktu itu dan sholat sebelumnya. Jika sholat sebelumnya itu biasa dijamak dengan sholat di mana berhentinya penghalang itu, di waktu di mana berhentinya penghalang tersebut. Tidak harus jamak itu dilakukan pada waktu dia itu harus safar, bukan. Ini perkiraan, maksudnya mengukur daripada sholatnya. Sholat yang bisa dijamak ketika safar itu kan maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Kalau berhentinya di waktu asar, berhentinya di waktu asar, masih ada waktu sisa untuk baca takbir sekali, apalagi 1 jam, apalagi 2 jam, maka wajib bagi dia untuk mengkodok sholat itu, atau dia itu melakukan sholat asar dan sholat zuhur juga. Meskipun tadi ketika datang penghalang itu tidak memuat untuk sholat, paham ya? Meskipun ketika datangnya penghalang itu tidak memuat sholat, maka wajib bagi dia untuk sholat asar dan maghrib. Kenapa? Karena penghalangnya hilang. Waktu asar masih ada waktu untuk baca takbir sekali, apalagi lebih, dan ada sholat sebelumnya yang biasa dijamak dengannya, yaitu zuhur. Paham ya? Beda kalau umpamanya tidak bisa dijamak, maka tidak wajib. Kayak seperti penghalangnya hilang ketika sholat subuh. Waktu sholat subuh dengan sholat sebelumnya, sholat isya kan nggak bisa dijamak, maka wajib untuk sholat subuh saja. Paham ya? Sampai di sini. Tapi ada pertanyaan dulu. Pertanyaan, seandainya sekarang ini praktek untuk ibu-ibu, kalau dia datang penghalang, yaitu haid hari Selasa. Datangnya itu hari Selasa. Hari Selasa pada pukul 9 pagi. Pada pukul 9 pagi. Kemudian terus menerus keluar haid sampai seminggu di hari Senin setelah seminggu. Senin, Selasa kan? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Seninnya kapan berhentinya? Kan orang perempuan itu kan terasa ya. Makanya kalau orang dulu itu, kalau orang yang ngerti ilmu itu bakal bawa buku. Bukunya itu bukan nulis hutang dan lain sebagainya, bukan. Tapi nulis apa yang terjadi pada dirinya, kewajiban-kewajiban pada dirinya. Itu ibadah itu bagi perempuan. Itu ibadah bagi perempuan. Jadi kalau dipikir-pikir, perempuan itu ibadah terus. Karena itu tadi, tapi harus ngerti. Jadi dicatat. Lah, kebetulan berhentinya itu di hari Senin. Kapan? Di jam 6 pagi. 6 pagi. Sholat apa yang wajib bagi dia untuk diqadha? Jam 6. Sudah terbit matahari nih. Iya dah. Ngantuk. Sholat apa yang wajib diqadha? Sholat Tidak ada. Tidak ada. Kenapa alasannya? Udah lewat waktunya. Karena datang dan hilangnya penghalang itu di luar waktu. Empat. Di luar waktu. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya saya akan beri pertanyaan yang lebih. Pertanyaan yang banyak. Ya, saya akhiri kurang lebih
lebih minta maaf. Semoga menjadi bekal kita semuanya. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.